Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Musdalifah Mansyur, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Pangkep tahun 2022, Angkatan 3 Kelompok 2 NDH 11 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pangkep. Landasan hukum terkait dengan pelayanan publik itu tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa tujuan didirikannya NKRI yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, salah satu makna dari amanat tersebut yaitu pemerintah berkewajiban untuk menciptakan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara, baik itu berupa barang, jasa, maupun pelayanan administratif. Diperjelas lagi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dan juga tertulis dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2025. Di mana menyatakan bahwa visi reformasi birokrasi adalah pemerintahan berkelas dunia yang ditandai dengan pelayanan publik yang berkualitas. Lalu, apa itu pelayanan publik? Pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Untuk mencapai pelayanan publik yang prima harus didasarkan pada prinsip-prinsip yaitu yang pertama, partisipatif. Artinya, dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, maupun mengevaluasi hasilnya. Selanjutnya, mudah dan murah. Artinya, persyaratan dalam pelayanan itu harus masuk akal dan mudah untuk difahami. Kemudian murah, artinya biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut dapat dijangkau oleh seluruh warga negara. Selanjutnya tidak diskriminatif, artinya pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh membedakan antara satu warga dengan warga yang lainnya, baik itu dari segi status sosial, pandangan politik, agama, maupun dari hal lain. Efektif dan efisien, artinya penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan dilakukan dengan prosedur yang sederhana dengan biaya yang murah. Selanjutnya responsif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Birokrasi wajib mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat yang menduduki posisi sebagai klien. Selanjutnya berkeadilan. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dijadikan sebagai alat pelindung kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok yang lemah terhadap kelompok yang kuat. Kemudian transparan, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan, baik itu persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Akuntabel yaitu penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan SDM yang dibiayai oleh pajak harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat, baik itu melalui media cetak maupun media elektronik. Dan prinsip terakhir yaitu aksesibel, artinya pelayanan publik yang diselenggarakan harus dapat dijangkau lebih mudah oleh warga negara yang membutuhkan, dalam artian lebih dekat, terjangkau dengan kendaraan publik, mudah dilihat, gampang ditemukan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, maka seorang ASN harus memperhatikan panduan perilaku berorientasi pelayanan. Apa saja itu? Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Sebagai klien, masyarakat, birokrasi wajib mendengar aspirasi dan keinginan masyarakat. Panduan perilaku kedua yaitu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Artinya, ASN itu harus dapat memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Kemudian harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, serta memberikan pelayanan yang baik, jujur, tanggap, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun kepada masyarakat.
Dan yang terakhir, melakukan perbaikan tiada henti, di mana ASN harus mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik dan mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Kemudian, dalam memberikan pelayanan yang bermutu, tidak boleh berhenti ketika kebutuhan masyarakat sudah dapat terpenuhi, melainkan harus terus ditingkatkan dan diperbaiki agar mutu layanan yang diberikan dapat melebihi harapan pengguna layanan. Selanjutnya, dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, sampai dengan saat ini pun pemerintah masih diperhadapkan dengan berbagai tantangan dalam mewujudkannya. Baik itu yang berasal dari eksternal seperti kondisi geografis yang sulit, infrastruktur yang belum memadai, termasuk dari sisi masyarakat itu sendiri yang tinggal di daerah pedalaman, ya. Kemudian masyarakat perkotaan dengan kebutuhan yang dinamis dan senantiasa berubah, serta dari tantangan internal yaitu penyelenggaraan publik yang berupa anggaran terbatas, kurangnya jumlah SDM yang berkompeten, termasuk belum terbangunnya sistem pelayanan publik. Namun dengan berbagai tantangan tersebut, ya, pemerintah tidak akan pernah berhenti untuk terus berkomitmen meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat serta mengatasi berbagai hambatan yang ada. Itulah tadi penjelasan mengenai modul nilai-nilai dasar ASN, yaitu berorientasi pelayanan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.